Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Ropiko. Saya CGP Angkatan 9 Kota Serang. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, yaitu Bunda Badriah. Assalamualaikum Bunda Bad. Waalaikumsalam Bunda Iko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iko gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi dalam memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3, di mana untuk supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian dilanjutkan observasi, dan juga pasca observasi. Untuk kali ini kegiatan pra-observasi dengan tujuan untuk mematangkan persiapan untuk menanyakan persiapan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas Bunda Ban, ya Bun. Di mana tujuan supervisi ini untuk mengevaluasi dan juga untuk mengetahui agar apa yang kurang dijadikan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Nah, Bunda Bat, gimana untuk persiapan observasinya? Alhamdulillah sudah menyiapkan beberapa media, kemudian menyusun modul ajar dimulai dari pemilihan materi, kemudian pemilihan metode, model, dan pendekatannya menggunakan apa, gitu, medianya apa saja. Ya, baik Bun. Minta waktunya Bunda ya untuk saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan ke Bunda dalam rangka untuk menanyakan persiapan observasi yang akan dilakukan di kelas Bunda Badriah. Nah, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk observasi yang akan datang apa, Bunda? Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, mengetahui struktur lapisan bumi. Nah, kebetulan lapisan bumi di sini yang dimaksud adalah litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Kemudian mengetahui kenampakan alam yang ada di daratan maupun di perairan. Oke, berarti tujuannya yang akan capai adalah 2 tujuan ya Bunda ya. Nah, kalau untuk area pengembangan yang akan Bunda capai, apa saja, aspek apa aja? Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan yang akan diambil melalui apa medianya atau alatnya? Melalui KPD dan lembar evaluasi ada di akhir. Jadi selama pembelajaran anak-anak nanti dibentuk kelompok dan mengikuti pembelajaran sesuai instruksi yang ada di dalam LKPD. Nanti insya Allah mereka akan mencari informasi ke kelompok lain gitu, dan lalu menyampaikan kembali ke kelompoknya. Berarti rolling ya Bunda ya, berdiskusi antara kelompok 1 dan kelompok 2, berinteraksi gitu ya. Jadi yang akan diambil ada di aspek pengetahuan melalui LKPD dan evaluasi mandiri untuk individunya, dan kemudian untuk keahlian keterampilannya itu akan diambil melalui presentasi, diskusi, dan yang lainnya. Baik. Nah, untuk rancangan pembelajaran sendiri yang Bunda persiapkan untuk metode, kemudian pendekatan, strategi, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk observasi kali ini? Kalau untuk model pembelajaran, saya mengambil model pembelajaran Jigsaw. Kemudian untuk pendekatannya melalui problem based learning. Lalu untuk metodenya ada eksplorasi, diskusi, presentasi, lalu ada kunjung karya juga. Ya. Jadi rancangan pembelajarannya untuk pendekatannya berbasis masalah ya Bunda ya. Dimana tadi saya lihat persiapannya ada beberapa metode. Ini bagus sekali ya Bunda ya kalau kita kita terapkan beberapa metode dalam satu kali pengajaran atau pembelajaran, itu membuat anak tidak bosan, kemudian juga bervariasi, anak bisa melakukan beberapa kegiatan yang tidak monoton ya, sehingga diharapkan
dari kegiatan beberapa macam kegiatan itu dapat membuat anak lebih semangat, kemudian juga lebih tercapai tujuan belajar yang diinginkan ya Bun ya. Nah, kalau untuk media sendiri, Bunda Beb mau menggunakan media apa saja? Tadi sudah disebutkan yang LKPD, ya, lalu untuk evaluasi. Kemudian ada PowerPoint, kemudian ada gambar kenampakan alam, lalu ada gunting, karton, lem, dan proyektor terakhir ya. Berarti Speaker juga. Iya, berarti media pembelajarannya yang akan digunakan kalau menggunakan Infocus ya Bunda ya. Berarti mungkin akan menayang video. Iya, video dan gambar ya. Infocus, YouTube ya, internet ya. Kemudian juga tadi ada beberapa alat untuk memotong ya, untuk menggunakan karya gitu ya. Terus juga tadi disebutkan selain gunting, kertas, kemudian juga ada Infocus ya, internet ya. Nah, apalagi Bun yang tadi disebutkan Bunda media pembelajaran yang lainnya tadi? Tadi ada gambar ya, ya. Nah itu, beberapa media itu memang kita perlukan ya Bun ya dalam pembelajaran ya. Dikarenakan siswa kita itu bervariasi ya untuk cara belajarnya gitu, sehingga kita perlu menggunakan beberapa media agar yang satu anak ini bisa menerima menggunakan audio, yang satunya bisa audio visual, atau juga tadi diskusi yang berpindah kelompok itu kan berarti motorik ya Bun ya, kinestetik ya. Jadi memang itu juga menyesuaikan untuk gaya belajar siswa, sehingga kita itu juga bisa termasuknya bisa berdiferensiasi ya. Jadinya secara tidak langsung itu memenuhi kebutuhan individu siswa ya. Jadi dari beberapa media yang kita tentukan, kemudian juga metode. Nah itu juga sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerapkan diferensiasi itu, karena kan berbeda ya. Ada anak yang suka gambar, kita tadi sudah tanyakan gambar ya. Kemudian ada juga yang menulis, yang suka menulis, ada juga yang audio. Nah jadi agar semua siswa yang berbeda gaya belajarnya itu bisa terpenuhi. Iya, alhamdulillah. Iya. Tapi mungkin belum maksimal ya untuk diferensiasinya sepertinya ya. Iya, tapi sudah memenuhi, tapi akan dilengkapi terus ya Bunda ya. Baik dari pembagian kelompok dan juga untuk bisa diferensi konten atau diferensi proses dan juga diferensi kelompok. Nah, kalau boleh tahu yang sudah Bunda siapkan ini akan dilaksanakan supervisi atau observasinya jadinya hari apa Bun? Hari Jumat. Jumat ya, berarti besok ya Bunda ya. Baik. Nah, berarti besok kita akan melakukan observasi. Nah, saya izin untuk mendampingi Bunda untuk mengobservasi, mendampingi, kemudian mengamati jalannya pembelajaran di kelas Mundabar. Ya. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah kegiatan praobservasi. Kemudian besok berarti kita akan melakukan kegiatan observasi di mana saya akan mendampingi mengamati jalannya pembelajaran, dan setelah itu nanti kita ada percakapan lagi ya Bun ya. Jadi nanti setelah observasi itu ada tahapan terakhir, itu yaitu kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi itu untuk mengevaluasi jalannya supervisi yang sudah dilakukan. Nah, dalam kegiatan pasca observasi itu nanti kita didampingi oleh pengajar praktik saya, Bu Rini. Nah, Bunda, dari percakapan kita yang dari tadi itu, menurut Bunda apa yang didapat dari percakapan kali ini? Kelengkapan itu ya, mempersiapkan pembelajaran, mematangkan ya Bunda ya. Jadi mulai dari media, metode, kemudian ada model pendekatan. Mungkin saya lebih banyak sharing ke Bunda, lebih banyak konsultasi ke Bunda, apakah ini tepat gitu ya. Jadi saya mematangkan persiapan pembelajaran saya untuk besok. Iya, jadi mudah-mudahan dari percakapan kita ini kita lebih
lebih tahu, oh ada yang kurang ya Bunda gitu ya, baik dari metode maupun dari media atau yang lainnya, sehingga untuk kegiatan observasi besok bisa berjalan lancar, kemudian tujuan pembelajaran juga bisa tercapai ya Bunda ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bunda Bar. Nanti berarti besok kita melakukan observasi, kemudian setelah observasi selesai nanti kita lanjutkan kegiatan pasca ya Bunda ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Bunda Bar. Ya, sama-sama Bunda Iko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana?
dari 800 km di atasnya. Atmosfer memiliki fungsi sebagai pelindung bumi, sekaligus menjaga kestabilan suhu, cuaca, dan kelembapan udara yang ada di dalam bumi. Atmosfer juga mampu menyeimbangkan dan menstabilkan keadaan yang di bumi dengan baik. Atmosfer bisa membantu mengurangi cahaya panasnya matahari yang ekstrim. Selain itu, atmosfer juga melindungi bumi dari benturan atau jatuhan benda dari sinar surya yang bebas bergerak tanpa gravitasi di luar angkasa seperti meteor dan batuan angkasa.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Rufika? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, kita ketemu lagi nih di pendampingan individu yang kelima ya. Alhamdulillah sudah semakin mendekati selesai nih pendidikan negara itu. Nah, untuk pendampingan individu yang kelima ini kita fokus kepada refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian kita akan mendiskusikan rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, kita juga akan diskusi tentang perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah ini. Kemudian implementasinya serta rencana pengembangan dari rencana Lembaga 3 yang lalu tentang perbaiki praktek baik pendidikan sejarah. Kemudian nanti juga ada penilaian tentang praktek coaching. Ya, nanti Ibu bisa praktek coaching dengan teman sejarah Ibu dari Ibu siapa itu? Ibu Siti Badriah. Ibu Siti Badriah. Kemarin sudah mengajar ya? Sudah. RBP sudah diperiksa? Sudah. Nah, nanti silakan Ibu lakukan fase observasi dengan Ibu Siti Badriah. Ya, saya akan mendampingi Ibu di sini. Untuk itu, monggo silakan untuk fase observasinya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rini atas waktunya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Rofikoh dari CGP 9. Kali ini saya ditemani oleh Bu Rini sebagai pengajar praktik kampung saya, kemudian dengan Bunda Badriah selaku rekan guru yang sudah diobservasi. Nah, alhamdulillah terima kasih atas waktunya Bu Rini untuk mendampingi saya dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Dalam percakapan kali ini kita akan membahas refleksi untuk pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bunda Badriah. Sebelumnya kita sudah melaksanakan praobservasi dengan Bunda Bad dan juga kegiatan observasi di pembelajaran dari dalam kelas 5 Mus'ab yang diajarkan oleh Bunda Badriah. Nah, oke, terima kasih Bunda Bad sudah menemani saya di sini. Kali ini kita akan melakukan percakapan mengenai refleksi pembelajaran yang sudah diobservasi. Nah, sebelumnya kita akan membahas bagaimana tujuan awal dari supervisi itu sendiri, yaitu untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan, di mana tujuan itu agar memperbaiki apa yang kurang, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang bisa dirubah untuk meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya begini, saya sudah melakukan praobservasi dan juga observasi di kelas Bunda Badriah. Untuk itu, sekarang saya akan melakukan kegiatan pasca observasi di Bunda Badriah, di mana tujuan kegiatan pasca observasi ini adalah untuk merefleksi pembelajaran di kelas Bunda Badriah, di mana sudah diobservasi. Nah, kita akan membahas apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kemudian hari. Nah, terima kasih Bunda Bad. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bunda Bad ya atas waktunya. Nah, Bunda, kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi dan juga observasi pembelajaran kelas Bunda Badriah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bunda Bad setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin ketika saya observasi? Alhamdulillah, saya merasa sangat senang dengan hasil pembelajaran yang saya lihat. Dari hasil pembelajaran itu, mereka bisa menjelaskan bagaimana bagian-bagian ini dimulai dari transfer,
berapa variasi metode dan strategi pembelajaran baik penyampaian YouTube dan juga metode diskusi dan yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Nah, hal apa saja yang menurut Bunda yang sudah baik yang sudah dilakukan pada pembelajaran yang kemarin, Bu? Pada dasarnya setiap pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan. Menurut saya, pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin kelebihannya itu sudah menggunakan model pembelajaran yang tepat, lalu media pembelajaran dan metode yang bervariasi. Namun kekurangannya saya belum menerapkan secara maksimal, yaitu pembelajaran diferensiasi dan yang memuat KSP. Iya, kemarin saya mengamati di kelas Bunda ketika pembelajaran sudah sesuai langkah-langkahnya ya, sudah dari pembukaan, kemudian adanya pendahuluan dari nyanyi, kemudian ada juga berdoa dan sebagainya sampai ke penutup, adanya evaluasi. Nah, kemudian juga ya ada metode dan juga ada pemilihan strategi pembelajaran yang tepat ya, Bu ya. Nah, tadi yang dikatakan Bunda bahwa Bunda belum melakukan maksimal pembelajaran diferensiasi dan juga muatan KSE ya. Walaupun saya lihat sudah ada KSE-nya tapi belum terlalu menunjukkan dan juga belum disampaikan kepada siswa. Nah, kira-kira menurut Bunda ada rencana tindak lanjut untuk pembelajaran ke depannya dalam menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan muatan KSE-nya? Saya ingin melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memuat KSE itu dalam waktu dekat, biasa sebelum PTS atau setelah PTS nanti. Ya, betul ya Bu ya, dimana dalam kurikulum yang saat ini kita juga dituntut untuk guru lebih bervariasi, lebih banyak strategi, diantaranya yaitu dalam pemenuhan kebutuhan siswa kita itu perlu melakukan pembelajaran diferensiasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan murid ya secara individu, dan juga kita juga harus memuatkan nilai KSE dalam pembelajaran kita yang kita tuliskan di MPP, di mana tujuannya agar penguatan karakter siswa agar lebih baik lagi, kemudian agar lebih berakhlak yang mulia. Nah, tadi Bunda sebutkan akan melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Nah, kira-kira kalau kita berbicara tentang waktu, kira-kira kapan Bunda akan melakukan rencana itu? Sebelum PTS nanti atau setelah PTS? Berarti secepatnya ya. Nah, ya nanti kita berdiskusi mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran diferensiasi dan juga muatan KSE yang harus kita selipkan dalam pembelajaran kita, di mana tujuannya agar siswa lebih berkarakter dan juga lebih menguatkan karakter siswa. Jadi saya akan tanya jawab hasil diskusi ya Bu ya. Nah, kemudian tanggung jawab yang saya tanyakan, bagaimana tanggung jawab atau komitmen Bunda untuk dalam melakukan pembelajaran ke depannya? Saya mengharapkan dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan memuat pembelajaran KSE itu dapat membuat pembelajaran lebih berkualitas, lalu dapat memenuhi kebutuhan siswa dan memaksimalkan atau membentuk karakter siswa menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai pendidik, di mana kita harus selalu melakukan inovasi ya, untuk pembelajaran kita yang lebih baik lagi, yang berkualitas lagi, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai pendidik, juga untuk agar tujuan pembelajaran kelas kita itu tercapai. Baik, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan dalam percakapan kita ini kita bisa mengambil sesuatu yang bisa kita perbaiki ke depannya ya. Ya Bu ini tadi saya sudah melakukan refleksi pembelajaran
bagus sekali itu. Mudah-mudahan kedepannya semakin cerdas ya dalam pemikirannya, berinovasi, dan pokoknya saya mendukung sekali dalam kegiatan ini. Jadi Guru kita sudah bisa menjembatani dari program penggerak ini sesuai dengan slogan kita ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan dalam komunitas sekolah dulu. Nanti itu sebagai motornya untuk menggerakkan teman-teman. Saya berharap pendidikan guru penggerak ini tidak hanya berdampak pada pelaku saja, tetapi pada lingkungan juga. Karena tidak semua mendapat kesempatan